Hai teman-teman, kenalin aku Maya. Hari ini aku akan memulai suatu project yang akan aku lakukan selama beberapa hari ke depan, yaitu project belajar Excel dari awal. Ini adalah hari pertama aku memulainya, dan aku akan mulai project ini dengan belajar interface Excel dari awal. Yuk langsung aja kita mulai ya. Yang pertama kali aku lakukan yaitu memanfaatkan AI, yaitu ChatGPT dan Gemini, untuk membuat project belajar aku dari nol. Ada day 1, kemudian membuatnya jadi PDF. Kemudian aku belajar tentang interface dari Google, mempelajarinya, dan kemudian membuat konten supaya lebih ingat dan supaya lebih menguasainya. Yuk langsung aja kita buka Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel 2019. Kemudian ada tampilan awalnya yaitu menu file, yaitu Office button. Kemudian kita pilih blank workbook, buku kerja baru. Kemudian ada tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk pertama sekali ada namanya title bar. Ini adalah judul dokumen atau judul workbook yang sedang kita buka, yaitu book 1, dan aplikasinya yang kita buka adalah Excel. Nah, di dalam Excel juga ada namanya ribbon yang mengelompokkan perintah-perintah berdasarkan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya kayak file itu ada perintah, di dalamnya ada perintah save, print, share, export, close, open, dan juga mengatur opsi-opsi lainnya. Nah, kemudian ada menu home. Nah, menu home ini untuk mengatur data, mengedit data dasar seperti jenis huruf, ukuran huruf, ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan fontnya, underline untuk memberi garis bawah pada data, kemudian ada tabel untuk mengatur border lainnya, kemudian ada fill color untuk memberi warna pada sel, kemudian memberi warna pada huruf itu namanya font color. Kemudian ada alignment itu untuk mengatur tampilan paragrafnya, apakah menjorok ke kiri atau di tengah. Kemudian ada warp text untuk membungkus teks kita atau data kita di dalam satu sel agar bisa kelihatan, misalnya kalau datanya kepanjangan. Kemudian ada merger untuk menyatukan beberapa sel menjadi satu ke dalam menjadi satu sel. Kemudian ada general, ini untuk mengatur data kita, apakah data kita general, number, atau currency, dan sebagainya. Kemudian ada menu, ada juga perintah untuk persentase, ada mengatur desimalnya, kemudian ada conditional formatting untuk memformat visual atau tampilan data kita dengan kondisi tertentu. Ada juga insert atau delete untuk menghapus atau menambahkan kolom atau baris yang kita mau. Kemudian ada juga ini untuk mengfill atau mengisi data secara otomatis. Kemudian ada sort filter untuk mensortir atau memfilter data sesuai yang kita mau. Kita bisa mengaktifkan perintah sort dan filter. Kemudian ada find and select untuk mencari dan menemukan data yang kita mau. Selanjutnya di sisi sini ada namanya tombol ukuran untuk meminimize atau mengatur tampilan Excel dengan aplikasi lain di layar dan juga menutup Excel. Kemudian ada menu share. Nah, untuk menu insert sendiri itu adalah gunanya untuk menyisipkan sesuatu ke dalam data kita atau dokumen kita, Excel kita. Misalnya pivot tabel, ada juga tabel, membuat tabel, menyisipkan gambar, bentuk, ataupun diagram, bahkan sampai ke dalam link dan juga simbol atau rumus-rumus. Nah, kemudian ada draw, seperti namanya, ini untuk memilih data kita, memilih beberapa data, dan juga bisa menghapus ataupun menambah garis atau gambar ke dalam data kita. Ada pack layout, seperti namanya, ini untuk mengatur tampilan layout dokumen kita. Misalnya margin, ukuran kertas kita untuk ngeprint nanti, dan juga bisa mengetahui print areanya. Bagaimana, apakah ada tampilan grid lines-nya, heading-nya, dan sebagainya.
Nah, kemudian selanjutnya ada formulas, itu adalah formula-formula yang kita gunakan untuk mengolah data. Ada data, menu data ini selanjutnya digunakan untuk memasukkan data yang dari file di luar dari workbook ini, ataupun dari website, ataupun dari data tabel yang kita pilih. Nah, kemudian ada juga sort and filter, ada remove duplicate atau menghapus data-data yang duplikasi yang ada di dalam dokumen data kita, sehingga tidak ada lagi dokumen yang duplikat. Nah, kemudian ada data validation untuk memvalidkan data kita berdasarkan formula yang sedang kita pakai, sehingga datanya valid. Kemudian ada what if analysis, forecast sheet, untuk melihat atau menganalisis data kita. Kemudian ada group dan ungroup. Untuk grup ini untuk menggabungkan beberapa sel ke dalam satu grup dan menguncinya ke dalam satu grup. Kemudian untuk ungroup membuka kunci grup tersebut menjadi terpisah-pisah, yaitu sel-sel tersendiri. Nah, kemudian ada review untuk mereview, misalnya ada typo spelling, kita mau nulis book jadi O-nya ketinggalan, bisa kita atur spellingnya, bahasanya apakah sudah benar. Kemudian ada Thesaurus, workbook statistik, kemudian ada translate, dan kemudian ada komen untuk mereview data yang sudah kita kerjakan. Kemudian ada view untuk tampilan, bagaimana tampilan yang kita mau, apakah normal. Untuk break view ini untuk melihat tampilan sampai di mana nanti tampilan Excel yang akan kita print, sampai batas mana data Excel yang kita print dalam satu lembar. Kemudian ada page layout, kemudian ada green lines formula bar, ini untuk mengatur apakah formula barnya ditampilkan ataupun green lines-nya yang garis-garis memisah ini ditampilkan atau tidak. Seperti ini. Kemudian ada zoom, menzoom atau new windows. Nah, di new windows ini kita bisa menambah satu jendela atau beberapa jendela baru di dalam satu sheet. Jadi di dalam satu sheet itu ada beberapa jendela. Nah, kemudian ada split dan hide, ini untuk menyembunyikan, dan unhide untuk membuka kembali. Kemudian ada split untuk membagi data. Kemudian ini ada switch window untuk mengatur jendela mana yang mau kita buka di dalam satu sheet. Nah, kemudian ada help untuk jika kita ada kendala-kendala. Kemudian ada power pivot. Itu adalah menu ribbon yang ada di Excel. Nah, selanjutnya ada name box, yaitu alamat sel yang aktif. Misalnya ini B2 dan sekarang adalah C2. Nah, selanjutnya ada formula bar, yaitu menu ini untuk mengetik atau memasukkan data dan mengedit data dengan format tertentu. Kemudian selanjutnya di dalam dokumen area ada namanya kolom dan baris. Nah, untuk kolom sendiri itu adalah yang vertikal yang ditandai dengan huruf-huruf A, B, C, D, E. Nah, kemudian untuk baris yaitu horizontal dengan ditandai dengan angka yaitu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ada namanya vertical scroll bar, ini untuk men-scroll data kita secara vertikal, dan ini namanya horizontal scroll bar untuk men-scroll data kita secara horizontal. Nah, selanjutnya ada tab worksheet, yaitu lembar kerja. Di dalam satu workbook ada satu ataupun beberapa lembar kerja. Untuk menambah lembar kerja bisa menambah mengklik tombol tambah, dan untuk menghapusnya bisa mengklik kanan ke lembar kerja yang mau dihapus, kemudian pilih delete. Nah, untuk menamainya tekan 2 kali, lalu ketik nama lembar kerja yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada namanya status bar. Ini untuk menampilkan status Excel kita apakah ready. Kemudian ada namanya menu tampilan atau tampilan layar. Ini untuk seperti menu page layout tadi, yaitu bagaimana tampilannya, apakah normal, ataukah
Page break untuk untuk menampilkan tampilan layar yang seperti ini, page layout ataupun page break seperti ini, batas yang dapat kita print dalam satu halaman. Kemudian terakhir ada menu zoom di kanan bawah untuk men-zoom data kita seperti yang kita mau. Ini juga ada di dalam menu view zoom. Pertama, mari kita beri nama lembar kerja kita, yaitu jurnal keuangan. Kemudian kita beri judul laporan kas bulan November dan Desember 2025. Lalu kita pilih bold, jenis fontnya Arial. Kita buat jenis fontnya 12. Pilih warnanya, kita pilih biru tua. Kemudian kita masukkan datanya mulai dari nomor. Kemudian untuk mengisinya, kita pilih satu, kita ketik satu, kemudian garis ke bawah, scroll ke bawah hingga 50. Kemudian pilih fill series, klik lagi, hingga sampai ke nomor 50. Nah, data sudah dimasukkan, kemudian kita bisa atur kolomnya agar bisa terlihat lebih rapi dan jelas tulisannya, datanya, dengan cara memblok kolomnya dari A sampai ke F, diseret, diblok, kemudian diatur lebarnya sesuai dengan yang kita mau. Nah, sudah selesai. Oke, selanjutnya setelah data sudah rapi, mari kita buat tabelnya dengan cara memblok data yang kita mau, buat tabel. Kemudian bisa kita pilih menu home, di sini ada border. Kita pilih tabelnya seperti apa, apakah all border, apakah outside border, seperti ini. Kemudian bisa juga memakai cara dari insert untuk menu insert untuk menambah tabel, yaitu dengan cara memblok, kemudian klik tabel, kemudian pilih OK. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa milih stylenya, seperti ini. Setelah kita melakukan data entry, kita bisa menyimpan data kita dengan cara mengklik menu save, ataupun dari file. Dengan pilih perintah save, lalu save di tempat atau folder yang kita mau. Kemudian diberi nama. Lalu save. Dan title bar-nya sudah disimpan seperti nama yang kita input. Sekian pembelajaran Excel di day 1. Sampai jumpa di day selanjutnya.